Assalamualaikum, halo selamat pagi Sobat Bebek Mania dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Bebek Mania, semoga di pagi ini sobat-sobat semua masih dalam keadaan sehat, semoga panjang umur dan sukses selalu. Oke sobat, salah satu subscriber Bebek Mania ada yang tanya udah berapa persen telurnya bang? Saya jawab di sini ya sobat, produksi bebek ini alhamdulillah sudah rata-rata 60% ya sobat. Jika sobat semua saring monggo di kolom komentar ya sobat. Oke sobat Bebek Mania dimanapun Anda berada, kali ini saya mau berbagi pengalaman produksi telur turun di kala musim hujan. Sebelum lanjut silahkan like, subscribe dan komen ya sobat, agar channel ini semangat berbagi pengalaman. Oke sobat, beternak itik atau bebek petelur sangat menjanjikan, bisa ditaksir penghasilan harian itik petelur secara normal mencapai 70%. Jangan heran ketika banyak yang mencoba peruntungan beternak itik. Dalam menggeluti suatu usaha, tidak semua berjalan dengan baik. Ada yang langsung berhasil dan ada pula yang menemui banyak kendala. Kendala yang sering muncul dalam beternak itik adalah pakan, perkandangan, perawatan serta pergantian musim. Meskipun itik sebagai unggas air, hal ini ditunjukkan dari struktur fisik seperti selaput jari dan paruh yang lebar serta panjang. Kebanyakan populasi itik berada di daerah rendah yang banyak dijumpai di rawa-rawa, persawahan, muara dan sungai. Daerah-daerah seperti ini dimanfaatkan untuk tempat bermain dan mencari makan. Pemeliharaan secara tradisional yaitu menggembalakan itik di sawah atau di tempat-tempat yang banyak airnya masih sering dilakukan di Indonesia. Usaha peternakan itik semakin diminati oleh masyarakat di pedesaan maupun sekitar perkotaan. Kebanyakan peternak mengeluh ketika produksi telur itiknya menurun drastis. Salah satu usaha yang dipandang mampu mengatasi masalah ini adalah dengan mengalihkan sistem pemeliharaan tradisional ke sistem intensif. Intensif dalam artian cara beternak itik tanpa air atau dikandangkan. Selain lebih menguntungkan kesehatan dan keselamatan itik lebih terjamin. Pemeliharaan secara intensif, produksivitas telur lebih tinggi serta biaya pemeliharaan lebih efisien. Ternak unggas termasuk ternak yang sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan, mudah stres dan cepat mengalami penurunan produksi. Iklim adalah faktor lingkungan selain pakan dan kesehatan yang tidak dapat diatur atau dikontrol oleh manusia. Pakan harus memenuhi kualitas dan kuantitas, walaupun pemberiannya dalam jumlah banyak atau berlebihan. Akan tetapi ketika kualitas pakannya tidak memenuhi standar maka produksi telur tidak akan maksimal, begitu pula sebaliknya jika kualitas bagus tapi kuantitas kurang, maka hasilnya juga tidak bisa diharapkan bagus. Kandang merupakan syarat agar bebek atau itik bisa berproduksi secara maksimal. Perawatan juga sangat diperlukan sebagai inisiatif peternakan menghadapi masalah dalam kaitannya dengan pakan dan kandang. Musim hujan adalah kendala utama bagi peternak, karena ketika musim hujan produksi telur itik akan menurun dan akan mengalami rontok bulu. Untuk menghindari penurunan produksi telur faktor pakan, kandang dan perawatan harus betul-betul diperhatikan. Dengan demikian, produksi yang turun akan sedikit demi sedikit akan beranjak naik, walaupun akan kita dapati beberapa itik yang rontok bulu. Harga anak itik dan telur itik melonjak naik akibat produksi yang menurun. Mengutip dari berbagai sumber menjelaskan bahwa, akibat salah kaprah yang membudaya turun-temurun dan terjadi sudah 50 tahun. Itik selalu dikonotasikan dianggap tradisional cara pemeliharaannya. Karena tradisional maka segala sesuatunya diberi secara tradisional, seperti kandang seadanya yang bisa kehujanan dan kepanasan, kedinginan, kena angin dan lain-lain, pemberian pakan sisa-sisa dan seadanya, cara pemeliharaan juga seadanya, tidak mengenal program vaksinasi dan pengobatan. Musim kemarau produksi telur bagus. Musim hujan hawa dingin, basah, becek disertai angin.